Indonesia sedang terguncang oleh sebuah pengungkapan mengejutkan yang telah mengguncang setiap sudut negeri. Dari kota-kota terbesar hingga desa-desa terkecil, orang-orang membicarakan satu hal, sebuah skandal yang telah menggoyahkan kepercayaan mereka terhadap makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Di jantung krisis ini adalah skandal penipuan beras, yang begitu besar, sehingga diperkirakan merugikan masyarakat hingga 99 triliun rupiah setiap tahun. Itu bukan hanya angka, itu adalah uang yang seharusnya bisa membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan, kini hilang karena korupsi dan penipuan. Pada tanggal 16 Juli 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berdiri di hadapan bangsa dan mengungkapkan kebenaran. Sebuah skema besar yang melibatkan beras oplosan, dikenal secara lokal sebagai beras oplosan, dijual sebagai kualitas premium kepada jutaan keluarga yang tidak curiga. Selama bertahun-tahun, orang membayar lebih, percaya bahwa mereka membeli yang terbaik untuk orang yang mereka cintai, hanya untuk ditipu oleh orang-orang yang mereka percayai. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang kepercayaan dan penipuan harian di jantung sistem pangan Indonesia. Setiap butir beras di meja makan kini membawa tanda tanya. Keluarga bertanya-tanya apakah yang mereka makan aman, dan apakah sistem yang seharusnya melindungi mereka telah gagal. Kerugiannya sangat besar, dan penipuan ini mungkin telah berlangsung selama bertahun-tahun, menguras ratusan triliun dari rakyat Indonesia biasa. Ini bukan hanya masalah baru-baru ini adalah masalah yang mengakar dalam yang secara diam-diam telah menguras kekayaan bangsa, satu karung beras pada satu waktu. Skandal ini memaksa kita untuk bertanya, bagaimana ini bisa terjadi, dan siapa di baliknya? Apakah itu jaringan pejabat korup, pedagang yang tidak bermoral, atau kombinasi keduanya? Para penyelidik kini berpacu dengan waktu untuk mengungkap kebenaran dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan. Pengungkapan pemerintah hanyalah awal dari perjuangan panjang dan sulit untuk mengembalikan integritas pasokan beras nasional. Ini akan membutuhkan kebijakan baru, pengawasan yang lebih ketat, dan kerjasama petani serta pedagang yang jujur untuk membangun kembali apa yang telah hilang. Perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik dimulai sekarang. Bagi Indonesia, ini lebih dari sekadar skandal. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan pada makanan yang menopang bangsa setiap hari. Penipuan ini sederhana, tapi sangat merugikan. Ini adalah modus yang memangsa kepercayaan orang-orang biasa, diam-diam menguras uang dari kantong mereka setiap kali berbelanja. Kebanyakan konsumen tidak pernah curiga saat mereka berbelanja sehari-hari, percaya bahwa apa yang mereka lihat adalah apa yang mereka dapatkan. Tapi di balik layar, cerita yang berbeda terungkap. Di mana penipuan terjalin dalam setiap sendi pasar. Pembeli membayar harga premium untuk beras berlabel kualitas terbaik, Rp15.000 per kilo, hanya untuk menerima beras kualitas sedang atau curah yang harganya jauh lebih murah. Kemasannya bersih, mereknya meyakinkan, dan janjinya berani. Namun, kenyataan di dalam karung menceritakan kisah yang berbeda. Banyak keluarga yang ingin memberikan yang terbaik untuk orang yang mereka cintai, tanpa sadar menjadi korban penipuan yang meluas ini, berpikir bahwa mereka melakukan investasi yang sehat dalam makanan sehari-hari mereka. Perbedaannya hanya beberapa ribu rupiah per kilo, mungkin terlihat kecil pada pandangan pertama. Tetapi ketika dikalikan dengan jutaan pembelian, hari demi hari, kerugian membengkak menjadi triliunan rupiah. Ini bukan hanya kesalahan kecil, ini adalah penarikan kekayaan secara sistematis dari orang-orang biasa yang tersembunyi di depan mata. Produsen mengeksploitasi kepercayaan konsumen pada kemasan dan merek, mengubah belanja sehari-hari menjadi jebakan. Mereka tahu bahwa sebagian besar pembeli tidak memiliki sarana untuk menguji beras itu sendiri, melainkan mengandalkan label dan reputasi. Manipulasi yang diperhitungkan ini mengubah tindakan sederhana, membeli beras, menjadi perjudian, di mana peluangnya tidak menguntungkan konsumen. Menteri Amran menyamakannya dengan membeli emas 24 karat dan mendapatkan 18 karat, janji yang dilanggar. Analogi ini mencolok. Sama seperti nilai emas ditentukan oleh kemurniannya, begitu pula nilai beras ditentukan oleh kualitasnya. Ketika janji itu dilanggar, bukan hanya uang yang hilang, tetapi kepercayaan pada sistem itu sendiri. Bagi keluarga, terutama mereka yang memiliki anggaran terbatas, ini bukan hanya kerugian finansial.
Ini adalah pengkhianatan. Setiap rupiah berarti, dan setiap makanan direncanakan dengan cermat. Ketika makanan di meja tidak sesuai dengan yang dijanjikan, itu bukan hanya mengecewakan, itu adalah pukulan terhadap martabat dan kepercayaan. Dampak emosionalnya nyata, karena pengorbanan yang dilakukan untuk makanan yang lebih baik menjadi tidak berarti. Orang tua yang menghemat anggaran mereka untuk membeli apa yang mereka yakini terbaik untuk anak-anak mereka merasa tidak berdaya dan tertipu. Rasa aman yang datang dari menyediakan kebutuhan keluarga hancur. Skandal ini mengungkap model bisnis yang dibangun di atas penipuan, mengikis kontrak dasar antara produsen dan konsumen. Kepercayaan, setelah rusak, sulit dibangun kembali. Kerusakan melampaui uang, itu merusak fondasi pasar. Kepercayaan pasar beras hancur, dan jutaan orang membayar harganya. Selama penipuan ini berlanjut, biaya sebenarnya tidak hanya diukur dalam rupiah, tetapi dalam kepercayaan dan kesejahteraan setiap konsumen. Kementerian Pertanian meluncurkan investigasi menyeluruh, menargetkan 268 merek beras di 10 provinsi. Temuan-temuan itu sangat mengejutkan. 79% merek, lebih dari 200, melanggar standar kualitas. Ini bukan hanya beberapa pelaku nakal, ini adalah krisis sistemik. Investigasi ini menandakan era baru transparansi, dengan pemerintah bertekad untuk mengungkap dan mengakhiri praktik penipuan ini. Sampel dikumpulkan dari setiap tahap rantai pasok, membangun kasus yang tak terbantahkan. Skala pelanggaran yang sangat besar menunjukkan budaya impunitas di industri beras. Penyelidikan ini adalah peringatan, meletakkan dasar untuk reformasi nyata. Untuk memastikan kredibilitas, sampel beras diuji di 13 laboratorium independen di seluruh negeri, termasuk Sukovindo yang terkemuka. Pendekatan desentralisasi ini mencegah bias dan mempercepat analisis. Laboratorium memeriksa sifat fisik dan kimia beras, memastikan apakah label premium sesuai dengan kenyataan. Bukti ilmiahnya jelas, pelabelan yang salah dan pemalsuan yang meluas merajalela. Penggunaan banyak laboratorium memperkuat temuan investigasi, dan membuat penipuan tidak dapat disangkal. Proses ketat ini mengubah kecurigaan menjadi bukti kuat. Hasilnya memberikan dasar bagi pihak berwenang untuk mengambil tindakan tegas. Para penyelidik menemukan 2 taktik penipuan utama, mencampur beras premium dengan beras murah dan mengurangi takaran isi kemasan. Produsen mencampur sedikit beras berkualitas dengan beras curah atau beras pecah, lalu menjual campuran tersebut sebagai 1% premium. Banyak kemasan 5 kg ternyata berisi kurang, terkadang hanya 4,5 kilo. Konsumen ditipu baik dari segi kualitas maupun kuantitas, seringkali dalam pembelian yang sama. Skema ini disengaja, terkoordinasi, dan dirancang untuk keuntungan maksimal dengan mengorbankan masyarakat. Kombinasi pemalsuan dan pengurangan takaran kemasan menggandakan penipuan. Penipuan skala industri ini membutuhkan perencanaan di setiap langkah, dari pengadaan hingga pengemasan. Mengungkap taktik ini adalah langkah pertama untuk menghentikannya. Hasil lab sangat mengejutkan. Lebih dari 85% merek beras premium tidak memenuhi standar kualitas. Kebanyakan konsumen yang membayar lebih untuk beras kualitas terbaik ternyata mendapatkan jauh di bawah janji. Hampir 60% merek premium juga melanggar peraturan harga pemerintah, menaikkan biaya bagi pembeli. Penipuan volume merajalela, 78% kemasan premium beratnya kurang. Label premium menjadi kedok untuk penipuan berlapis, kualitas buruk, harga melambung, dan berat yang dikurangi. Ini bukan hanya salah label, ini adalah penipuan yang terencana dan berlapis. Ilusi beras premium telah hancur, menuntut tindakan regulasi yang mendesak. Kepercayaan pasar telah dieksploitasi secara sistematis. Skandal seputar beras SPHP bersubsidi pemerintah semakin meresahkan dengan munculnya bukti baru. Beras ini, yang seharusnya menjadi penyelamat bagi keluarga termiskin di negara ini, dimaksudkan untuk membantu mereka yang kesulitan membeli makanan pokok. Namun, beras ini justru menjadi alat penipuan, dengan sebagian besar beras dialihkan dari orang-orang yang paling membutuhkannya. Program-program yang dirancang untuk menjamin ketahanan pangan dan mendukung masyarakat rentan dimanipulasi untuk keuntungan pribadi, memperdalam krisis dan mengikis kepercayaan publik. Di beberapa daerah,
Hingga 80% beras SPHP tidak pernah sampai ke penerima yang dituju. Sebaliknya, beras tersebut dicampur secara diam-diam dengan beras berkualitas lebih tinggi dan dikemas ulang sebagai beras premium, lalu dijual dengan harga yang melambung tinggi di pasar lokal. Praktik ini tidak hanya merampas beras murah dari orang miskin, tetapi juga memungkinkan pelaku tidak bermoral untuk mengambil keuntungan dengan menyalahgunakan bantuan pemerintah. Skala operasi ini menunjukkan jaringan penipuan yang canggih, dengan beras berpindah tangan berkali-kali sebelum sampai ke konsumen. Bagi keluarga sehari-hari, ini lebih dari sekadar kerugian finansial. Ini adalah pengkhianatan. Rak-rak yang seharusnya penuh dengan beras murah dibiarkan kosong, dan banyak yang terpaksa membayar lebih mahal untuk mendapatkan lebih sedikit. Pencurian ini bukan hanya dari negara, tetapi dari orang-orang yang bergantung pada program ini untuk memberi makan keluarga mereka. Ini merusak fondasi upaya ketahanan pangan dan membuat yang paling rentan berisiko. Konsekuensi finansialnya sangat parah. Konsumen akhirnya membayar harga yang melambung untuk beras yang seharusnya disubsidi, sementara dana pemerintah yang seharusnya mendukung masyarakat miskin disedot untuk keuntungan pribadi. Pukulan ganda ini melemahkan anggaran rumah tangga dan efektivitas program kesejahteraan publik, sehingga semakin sulit bagi keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Skala dan koordinasi skema ini menunjukkan adanya kolusi yang mengakar dalam jaringan distribusi beras. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendesak tentang pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas di setiap tingkat rantai pasokan. Tanpa kontrol yang lebih kuat, penyalahgunaan semacam itu kemungkinan akan terus berlanjut tanpa terkendali. Kini, perjuangan melawan penipuan beras telah menjadi pertempuran yang lebih luas melawan korupsi itu sendiri. Aparat penegak hukum dan lembaga anti korupsi turut campur tangan, bertekad untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab, dan mengembalikan kepercayaan pada lembaga-lembaga publik. Yang dipertaruhkan adalah integritas kebijakan pangan nasional dan kemampuan pemerintah untuk melindungi warganya dari kelaparan dan eksploitasi. Memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya sangat penting untuk stabilitas dan masa depan negara. Menghentikan penyalahgunaan ini bukan hanya masalah kebijakan. Ini adalah keharusan moral. Melindungi konsumen dan mengembalikan kepercayaan pada program pemerintah sangat penting untuk kesejahteraan keluarga dan bangsa secara keseluruhan. Dengan bukti yang sangat banyak, pemerintah menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Kementerian Pertanian menyerahkan daftar lengkap merek-merek yang melanggar dan hasil lab kepada Kepolisian Negara dan Jaksa Agung. Ini menandai dimulainya tuntutan pidana atas penipuan, pelanggaran perlindungan konsumen, dan kemungkinan korupsi. Tekanan awal berhasil. 26 merek sudah mengakui kesalahan dan memulai tindakan perbaikan. Tapi perbaikan sukarela tidak akan menghapus kerugian di masa lalu. Akuntabilitas hukum sangat penting. Pihak berwenang meyakinkan masyarakat bahwa pasokan beras tetap stabil, memungkinkan penuntutan yang agresif. Bangsa ini sekarang menunggu untuk melihat apakah keadilan akan ditegakkan. Skandal 99 triliun rupiah adalah peringatan bagi sistem pangan Indonesia. Perubahan yang langgeng membutuhkan lebih dari sekadar penumpasan satu kali. Ini menuntut pengawasan pasar yang berkelanjutan dan tidak terduga. Pendidikan publik adalah kuncinya. Konsumen harus belajar mengenali penipuan dan menuntut pertanggungjawaban. Alat seperti database kepatuhan merek atau aplikasi seluler dapat memberdayakan pembeli. Reformasi industri tidak dapat ditawar. Pelabelan yang lebih ketat, hukuman yang lebih berat, dan dukungan untuk produsen yang jujur. Pemerintah, industri, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memulihkan kepercayaan. Biaya dari kepercayaan yang rusak terlalu tinggi untuk diabaikan. Perjuangan untuk beras jujur adalah perjuangan untuk masa depan Indonesia.